Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman, kenalin nama aku Aulina dari tim JF Stand 5. Di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai bilangan dan teori bilangan. Bilangan itu sendiri adalah konsep matematika yang digunakan untuk pengukuran. Kita masuk ke macam-macam bilangan. Macam-macam bilangan ada bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cacat, bilangan prima, pecahan, rasional dan irasional, negatif, positif, dan komposit. Next ya, kita ke sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama penjumlahan. Penjumlahan itu ada komutatif, asosiatif. Komutatif itu sendiri adalah bisa dibalik. A plus B sama dengan B plus A. Asosiatif sendiri itu adalah buka kurung A plus B tutup kurung ditambah C sama dengan A plus tutup buka kurung B plus C tutup kurung. Yang kedua perkalian. Perkalian itu juga ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Distributif itu sendiri adalah A kali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan AB ditambah AC. Yang ketiga adalah pembagian. Min dibagi plus nanti hasilnya min, plus dibagi min nanti hasilnya min, min dibagi min nanti hasilnya plus, min dibagi min sama dengan plus. Next ya, kita ke contoh soal aja. Nomor 1, 3,8 dikali 33 ditambah 2,1 dikali 17 ditambah 33 dikali 2,1 ditambah 17 dikali 3,8 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kan ada angka yang sama, yaitu angka 3,8 sama 2,1. Jadi penyelesaiannya begini. Yang angka sama dikeluarin. 3,8 angkanya sama itu berapa? 33 sama 17. Ditulis di sini 33 ditambah 17 ditambah terus yang sama lagi 2,1 dikeluarin. 2,1 berarti ini 17 sama 33. 17 ditambah 33. Terus ini 3,8. 33 ditambah 17 50 tambah 2,1 ini juga 50 kan sama, berarti nanti gini 3,8 ditambah 2,1 4,9 dikali 50 sama dengan 295 Pi. Jadi nanti hasilnya Pi. Next ya, soal nomor 2. Ini soalnya sama kayak nomor tadi, angka yang sama nanti dikeluarin. Jadi ini 78 dikali 102 ditambah 23 dikali 78 ditambah 78 dikali 88, berarti angka yang sama itu 78 sama dengan 78 buka kurung angkanya yang itu sama 102 ditambah 23 ditambah 88 sama dengan 78. 102 tambah 23 125 ditambah 88 268. 78 dikali 268 16.614. Jadi hasilnya juga B yang benar. Next ya, soal nomor 3. Di sini ada 16 pangkat 0,125 dikurangi 0,5 min 0 pangkat min 0,5 sama dengan titik-titik. 16 itu 2 pangkat berapa? 16 itu 2 pangkat 4, terus
0,125 itu sama aja 1/8. Min 0,5 kan bisa ditulis setengah kan, ditulis setengah aja. Terus ini min setengah juga, sama dengan 8 dibagi 4 berapa? Setengah kan. Di sini setengah dikurangi setengah pangkat min setengah, biar minnya hilang berarti akar 2 sama dengan 2 pangkat setengah, biar setengahnya hilang berarti diakarin 2 dikurangi akar 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya C. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya nanti bersama Kak Abinda ya, sama Kak Syifa. Halo guys, kenalin nama aku Abinda Yunur Izzatul Jana. Jadi kalian bisa manggil aku Binda. Aku dari tim 5 JF Stan dan di sini kita akan belajar bareng tentang materi pecahan, oke? Oke, yang pertama aku akan bahas sedikit dulu tentang pengertian dari pecahan, biar kalian tuh semakin ingat lagi deh. Mungkin ada yang lupa. Pecahan itu adalah bilang rasional dapat ditulis dalam bentuk A per B, yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana A itu sebagai pembilang dan B sendiri sebagai menyebut. Sorry. Oke, yang kemudian syaratnya di mana A yang pembilang itu sebagai bilangan bulat. Ya, kalian tahu kan contohnya bilangan bulat kayak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kayak gitu kan. Kalau negatif ya negatif 1, negatif 2 kayak gitu. Dan syarat yang kedua adalah penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke? Aku gak akan bahas banyak tentang pecahan karena hari ini aku akan kasih kalian tips ngerjain pecahan, yaitu namanya pecahan istimewa. Kalian bisa lihat kan apa itu pengertian dari pecahan istimewa. Itu bacanya emang bentuknya tuh bisa dihafal. Jadi biar kalian tuh mempermudah aja buat belajar. Aku udah nyiapin yang pertama dengan penyebut 6. Kalian bisa lihat, kalian bisa catat. Yang kedua ada penyebut 8. Jadi sementara ini dulu bisa kalian pelajarin biar kalian lebih cepat aja ngerjain pecahannya, oke? Setelah kalian ngertiin yang pecahan istimewa dengan penyebut 6 dan 8, sekarang aku udah nyatet juga buat kalian ada tabel pecahan istimewa. Ini tuh pecahan yang sering banget muncul, jadi kalian bisa hafalin juga selain penyebut 6 dan 8. Oke? Selamat menghafal dan semoga lancar. Sekarang kita bareng-bareng ngerjain soal yang hubungannya dengan pecahan campuran. Oke? Yang pertama, hasil dari 0,625 dibagi atau bisa juga dibaca per 0,875 adalah, disitu pilihannya A sampai E, yang mana A 5/7, B 5/6, C 4/7, Do 4/6, dan E 3/4. Sekarang kita lihat deh, gimana kalau kita jadiin pecahan? Bisa nggak? Ya bisa lah. Coba kalian buka tabel sebelumnya. Kalian cari 0,625. Itu pecahan sederhananya berapa? Yap, 5/8. Kemudian kalian cari pecahan biasa atau pecahan yang paling sederhana dari 0,875. Berapa? Yap, 7/8. Jadi nanti bisa kita tulis 5/8 per atau dibagi 7/8. Paham kan? Oh iya, ingat juga ya, kalau misalnya pecahan ketemu pembagian, itu pecahan yang kedua, yang pecahan di kanan itu pasti nilainya akan dibalik. Jadi nanti jadinya 5/8 dikali 8/7, ya kan? Sekarang kita lihat, apa ada yang bisa dicoret? Yap, 8 pembilang dan 8 penyebut kita coret.
karena bisa dibagi 8, hasilnya 1. Karena 1 nggak usah ditulis, jadi tinggal 5/7. Udah deh, ketemu hasilnya. 5/7 yaitu A. Sekarang soal yang kedua. 0,875 dibagi 0,25 ditambah 0,44 dibagi 2,75 sama dengan A 3,66, B 3,87, C 4,12, D 5,15, dan E 6,12. Sekarang kita lihat soalnya. Ada pembagian kan? Jadi yang pembagian itu kita kurung. Kita selesaiin dulu yang depan sama yang belakang. Setelah itu nanti hasil dari pembagiannya itu kita tambahkan. Oke? Sekarang kita lihat kurung atau angka di kurung yang pertama. Pembagian yang pertama maksudnya. 0,875. Berapa ayo pecahannya? Kita jadiin pecahan semua ya ini. Berapa ayo pecahannya? Yap, 7/8 dibagi 0,25. Pecahannya 0,25 berapa ayo? Betul, 1,4. Udah, tetap dikurung ya, dikurung tutup. Setelah itu kita lihat operasi yang kedua, pembagian yang kedua. 0,44. Berapa kira-kira pecahannya? Bisa dicek di tabel sebelumnya. Ketemu kan? Yap, hasilnya 11/25. Kalau sekarang 2,75. Itu pecahannya berapa? Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi gini nyarinya. Sekarang gini, kalau misalnya angka 2-nya kita keluarin, berarti kan di situ posisinya 0,75. Lah, kita cari deh 0,75 itu pecahannya berapa? 3/4 kan? Ya, kalau udah ketemu berarti kita cuma tinggal nambah 2 aja dong. Kalau 0,75 aja pecahannya 3/4. Jadi kalau 2,75 berarti pecahannya ya termasuk pecahan campuran. 2 sebagai bilangan bulat, terus 3/4. Kayak gitu. Setelah itu kita bagi 7/8 dibagi 1/4. Ingat, dibalik ya. Jadi 7/8 dikali 4/1. 8 dan 4-nya kita coret. Sisa 2 di bawah. Jadi 7/8 dibagi 1/4 itu adalah 7/2. Ditambah dengan 11/25 dibagi 2/3. 2 3/4. Lah 2 3/4-nya ini kita sederhanain lagi. Jadi 4 dikali 2 8, ditambah 3 11. Jadi 11/25 dibagi 11/4. Kita balik, kita coret 11-nya. Jadi sisa 4/25. Sekarang kita udah ketemu, kita udah punya 7/2 ditambah 4/25. Mau disamain penyebutnya? Boleh, habis itu dibagi, habis itu dijadiin desimal juga nggak apa-apa. Kalau misalnya langsung dicari desimalnya, boleh aja, malah lebih cepat kan. 7/2. Desimalnya berapa ayo? Yap, 3,5. Sedangkan 4/25 desimalnya berapa? Yap, desimalnya adalah 0,16. Udah deh, tinggal ngejumlahin aja. Cara jumlahinnya lurus, koma sama koma. Jadi 3,5 itu lurus sama 0,1. Kayak gitu. Jadi nanti hasilnya 6-nya tetap karena nggak ada pasangannya. Terus 1 tambah 5 itu 6, koma tetap koma. Yang depan 0 tambah 3, hasilnya 3.
Jadi hasil akhirnya adalah 3,66. Dan di pilihan ganda itu ada di A, 3,66. Gitu deh. Selanjutnya ada tips nih buat kalian. Simak baik-baik ya. 미쳐가는 나는 미쳐가네 미쳐가는 내게 미쳐가네 난 너에게 빠져있어 널 사랑하고 있어 This must be crazy love This must be crazy love 혼자만의 사랑 Sekian ya belajar bacaan kita hari ini. Sampai jumpa lain waktu dan selamat melanjutkan materi bersama Kak Syifa. Kenalkan, nama aku Syifa, aku dari tim CF5. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang presentase. Nah, berikut merupakan pengertian presentase yang bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian dalam soal-soal STAN biasanya presentase yang muncul di soal itu tentang presentase untung atau rugi, dimana kita punya rumus sebagai berikut ini. Nah, untuk presentase untung itu untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Begitu pula dengan rugi, hanya saja untungnya diganti dengan rugi. Berikut sudah ada keterangan-keterangannya, bisa teman-teman lihat sendiri. Oh iya, kita lanjut latihan soal-soal yuk. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Tentukan presentase rugi jika diketahui harga beli suatu barang 45.000 dan harga jualnya 36.000. Nah, di sini kita jawab yang diketahuinya terlebih dahulu. Pertama, di sini kan udah diketahui harga belinya 45.000, kemudian harga jualnya 36.000. Dari sini kita bisa menemukan ruginya, yaitu tinggal harga beli dikurangi harga jual, yang nantinya ketemu hasil 9.000. Lalu tinggal kita masukin ke rumus, yaitu R dibagi HP kali 100%. HP ini sama aja dengan harga beli ya. Nah, ruginya itu 9.000 dibagi harga pembeliannya itu 45.000 dikali 100%. Terus hasilnya 1/5 kali 100%, yaitu ketemu hasilnya 20%, yakni jawabannya C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada soal harga beli 1 lusin gelas adalah 90.000. Gelas ini habis terjual dengan harga 8.400 per buah. Berapa persen labanya? Nah, persen laba ini sama aja kayak persentase untung. Nah, pertama-tama kita tulis nih yang diketahui terlebih dahulu. 1 lusin gelas 90.000. Nah, 1 lusin ini sama aja berisi 12 gelas, sama dengan 90.000. Terus kita cari nih harga per gelasnya itu berapa. Nah, tinggal 90.000 dibagi 12. Terus ketemu nih harga per buahnya yaitu 7.500. Kemudian di sini diketahui harga jualnya adalah 8.400. Nah, dari sini kita bisa nemu untungnya, yaitu dari harga jual dikurangin harga belinya. 8.400 dikurangi 7.500, yakni ketemu 900 rupiah. Kemudian kita cari nih presentase labanya berapa. Kita pakai rumus yang udah dijelasin di awal tadi ya, yaitu untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Untungnya kan udah ketemu nih 900. Kemudian harga pembelian sama aja kayak harga beli per buahnya, yaitu 7.500 dikali 100%. Nolnya bisa kita coret, kemudian 900 dibagi 75, hasilnya 12%. Ketemu deh jawabannya E. Nah, selanjutnya kita next ke soal nomor 3. Di sini ada soal USMPKN STAN tahun 2017. Bisa teman-teman lihat sendiri soalnya sebagai berikut. Nah, langsung kita jawab aja nih. Pertama-tama yang diketahui adalah harga pokok yang ia peroleh adalah P rupiah. Harga pokok ini sama seperti harga beli. Kemudian jika keuntungan yang ia harapkan sebesar Q%. Q% ini merupakan persentase untungnya. Kemudian kita masuk ke rumus persentase untung, yaitu untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Nah, untung sendiri memiliki rumus harga jual dikurangi harga beli. Tinggal kita masukin ke rumus aja. Persentase untungnya yaitu Q%. Kita masukin, kemudian untungnya kita ubah menjadi harga jual dikurangi harga beli dibagi harga pembelian dikali 100%. Nah, persennya ini bisa kita coret. Kemudian
Harga belinya kita ubah menjadi P seperti yang diketahui dalam soal. Harga pembeliannya juga kita ubah jadi P karena harga pembelian dengan harga beli itu sama. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan persennya udah dicoret nih. Tinggal masing-masing ruas dikalikan P atau biasanya kita pindah ruas nih si P-nya ini. Jadinya PQ sama dengan harga jual dikurangi P kali 100. Nah, yang di dalam kurung ini masing-masing kita kaliin 100. Jadi ketemulah PQ sama dengan 100 HJ min 100 P. Kemudian masing-masing ruas kita tambahkan 100 P. PQ plus 100 P sama dengan 100 HJ. Nah, harga jualnya ketemu deh PQ plus 100 P per 100 atau P-nya bisa kita keluarkan. Jadinya PQ plus 100 per 100. Dan ini jawabannya adalah C.